Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Putri Kinanti dengan NBI 14623000202. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas ETS, yaitu membuat website CRUD sederhana untuk pengelolaan data pendaftaran mahasiswa baru dengan jumlah kolom pada database harus lebih dari sama dengan 15, dan pada CRUD tersebut harus ada tampil data, tambah data, edit data, hapus data. Setiap tambah, ubah, hapus, dan data harus ada message box dan status berhasil atau tidaknya aksi tersebut. Pertama-tama kita harus mengaktifkan SEM terlebih dahulu. Di sini SEM saya sudah aktif. Lalu kita lihat untuk kodenya. Di sini saya membuat beberapa kode untuk membangun sebuah website CRUD. Di sini ada file HTML dan file PHP. Ada edit mahasiswa, ada form mahasiswa, ada hapus mahasiswa, simpan mahasiswa. Ini yang nantinya digunakan untuk mengirimkan data ketika sudah kita kita inputkan. Data tersebut akan dikirimkan melalui metode post untuk disambungkan ke database. Lalu ada data tambah mahasiswa dan tampil mahasiswa. Pertama kita lihat dulu untuk file tampil mahasiswanya. Di sini semua file ini saya satukan di dalam satu folder bernama form pendaftaran. Kita lihat beginilah tampilannya. Di sini ada pada tampilan pertama untuk tampil mahasiswa PHP ini ada tabel yang terdiri dari beberapa kolom dan ada button tambah mahasiswa. Di sini kita belum bisa melihat data karena kita belum mengisikan atau menginputkan data sama sekali. Maka dari itu kita harus menambahkan data mahasiswa melalui button tambah mahasiswa. Kita tambah, dan ketika kita melakukan klik tombol atau button tambah mahasiswa, ada message box untuk mengkonfirmasi apakah Anda yakin ingin menambahkan data baru. Jika ya, klik ya. Jika tidak, maka kita tetap berada pada halaman tampil mahasiswa. Kita akan melakukan penambahan data mahasiswa dengan mengklik ya. Dan beginilah tampilan untuk form pengisian data mahasiswa baru. Ada nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, NIK, alamat, nomor telepon, agama, email, asal sekolah, tahun lulus, nilai rata-rata, nomor ijazah, NISN, pilih jurusan, dan nama orang tua, dan button kirim ketika kita nanti sudah melakukan pengisian semua data dengan sesuai dan benar. Tapi sebelum ini saya sudah membuat data ini data sebelumnya. Saya sudah membuat database bernama data underscore mahasiswa yang di dalamnya ada tabel yang bernama mahasiswa new, artinya mahasiswa baru, dan di sini memiliki kolom-kolom yang sama seperti inputannya, dan nanti semua hasil inputannya akan tersimpan di sini sesuai kolomnya masing-masing. Dan pada form pendaftaran mahasiswa ini kita lihat kodenya terlebih dahulu. Form tambah mahasiswa. Nah, kita tutup supaya lebih jelas. Bisa dikit.
Nah, di dalam file tambah strip mahasiswa.php ini terdapat tiga tag, yaitu ada HTML, CSS, atau style, dan script. Nah, masing-masing ini mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing. Yang pertama, tag HTML digunakan untuk membangun kerangka website, dan tag style untuk CSS-nya ini nanti digunakan untuk memperindah atau mempercantik tampilan kerangka yang sebelumnya kita buat. Dan tag script JavaScript di sini digunakan sebagai logika validasi. Logika validasi itu maksudnya apa? Logika validasi untuk setiap inputan. Jadi setiap inputan nanti akan dilakukan validasi. Contohnya di sini kita lakukan validasi. Kita coba untuk, misalkan kita akan coba untuk klik button kirim. Kita lihat apa yang terjadi. Akan muncul pesan error dengan warna merah terang dan terletak di bawah, persis di bawah text field masing-masing label. Disinilah logika JavaScript digunakan, karena kita melakukan validasi pada setiap inputan. Jadi, ketika setiap inputan ini kosong, misalkan validasi nama, jika nama ini kosong, maka nama lengkap harus diisi. Akan memunculkan pesan error, nama lengkap harus diisi. Semuanya berlaku seperti itu. Itu ada proses validasi untuk ketika text fieldnya kosong. Namun ada beberapa logika validasinya masing-masing. Misalkan pada validasi nama, nama ini seperti pada umumnya yang kita tahu, nama hanya mengandung huruf. Nama tidak boleh mengandung angka atau karakter lainnya. Ketika kita melakukan pengisian field dengan nama dilengkapi dengan misalkan angka 1 gitu ya, kita coba lihat apa yang akan terjadi. Safira 1. Pada kode ini artinya jika nama mengandung selain huruf, maka akan memunculkan pesan nama hanya boleh mengandung huruf. Kita coba. Nah, di sini pesan error akan berganti menjadi nama hanya boleh mengandung huruf. Artinya data ini diisikan tidak sesuai, karena nama seharusnya itu hanya mengandung huruf, tidak mengandung karakter angka ataupun karakter lainnya. Kita akan memperbaiki teks inputan dari nama lengkap ini. Ketika kita kirim, dia akan tervalidasi dan tidak memunculkan pesan error, karena kode ini akan berfungsi untuk mereset semua pesan error ketika semua text field ini diisikan benar dan sesuai. Kita coba untuk mengisikan field yang lain, misalkan Sidoarjo. Nah, pada pengisian tanggal lahir, pada file atau tag HTML di sini
Oh, bukan tag HTML, tag validasi tanggal lahir. Nah, di sini. Jika tanggal lahir kosong, maka akan memunculkan tanggal lahir harus diisi. Namun, jika jika tanggal lahir lebih, jadi ini digunakan let tahun parse integer ini digunakan untuk mengambil nilai dari tahun lahirnya saja. Jadi jika nanti akan ada beberapa kondisi untuk logika validasinya. Yang pertama, jika tahun ini lebih dari 2020, maka akan muncul teks tidak mungkin, masih balita. Karena kita akan coba cek. Kita 2020 tanggal sekarang. Kita coba cek. Nah, akan memunculkan pesan tidak mungkin, masih balita. Ini merupakan proses logika validasi sederhana, eh, dan validasi kondisi selanjutnya yaitu hmm, jika tahun ini kurang dari 1970. Ketika kita menginputkan data tahun di angka kurang dari 1970, seharusnya akan memunculkan pesan error dengan kalimat terlalu tua untuk menjadi mahasiswa. Kita akan coba untuk mengecek apakah validasi ini berjalan atau tidak. Kita cek, kita inputkan tahunnya dulu, kurang dari 1970. 1967 Januari tanggal 2. Kita cek dan kita lihat. Nah, ternyata benar. Ketika kita mengisikan tahun ini kurang dari 1970, maka akan memunculkan pesan error atau dengan kalimat terlalu tua untuk menjadi mahasiswa. Jadi, kita akan mengisikan tahun di tahun 2004. Data ini seharusnya benar dan menghilangkan pesan error atau mereset pesan error. Kirim. Kita lihat datanya sudah benar. Kita isikan perempuan, NIK, kita masukkan sembarang data aja. Nah, di sini NIK seperti memiliki batasan dalam pengisian. Kenapa bisa seperti itu? Karena di dalam tag HTML pada label NIK, kita lihat terlebih dahulu NIK. Nah, di sini pada label NIK terdapat atribut maxlength 6. Artinya dia ini sudah mencapai panjang maksimumnya, yaitu 6. Jadi kita tidak bisa melakukan penginputan data lagi. Lanjut, kita mengisikan data alamat. Misal seperti ini. Nah, kita lihat pada label nomor telepon dan di dalam text fieldnya itu ada seperti bayangan 08XXXXX. Nah, kenapa bisa seperti ini? Kita lihat pada tag logika HTML, tag HTML-nya pada label nomor telepon. Di sini terdapat atribut
placeholder 08xxxx. Nah, inilah yang digunakan, atribut inilah yang digunakan untuk memunculkan tampilan seperti ini. Nah, di sini kita menggunakan logika. Jika nomor teleponnya ini diisikan dengan tidak mengikuti uh, seperti depannya ini 08 bla 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 bla. Misalkan kita mengisikan 09. Nah, perilaku pada text field nomor telepon ini juga sama. Dia memiliki max length yaitu 13. Coba kita cek pada label nomor telepon. Nah, ini max length 13. Sama seperti NIK. Kita coba cek validasi nomor telepon. Ketika kita mengisikan depannya ini tidak 08 tapi 09. Apakah yang akan terjadi? Pada logika validasi telepon, jika nomor telepon text field nomor telepon ini tidak diisikan, maka akan muncul pesan error nomor telepon wajib diisi. Dan jika dia memiliki apa namanya, jika dia tidak depannya itu tidak 08 tapi 09, dia akan memunculkan pesan error nomor telepon harus dimulai dengan 08 dan terdiri dari 13 angka. Kita coba apakah pesan error tersebut berjalan atau tidak. Kita lihat pesan errornya berubah, jadi nomor telepon harus dimulai dengan 08. Jadi kita akan membenarkan isian ini dan kita akan cek apakah pesan error ini menghilang atau masih ada. Sudah menghilang, berarti data yang kita inputkan ini benar dan sesuai. Lalu kita pilih agama, kita masukkan email, misal gini, gmail.com, asal sekolah, Surabaya, tahun lulus. Nah, pada text field tahun lulus terdapat validasi. Kita lihat di sini. Validasi ini jika text fieldnya kosong, maka akan muncul pesan tahun lulus harus diisi. Jika dan kita akan lihat pada tahun lulus ini, kita akan melakukan validasi tahun lulus. Jika tahun lulus ini kosong, kosong atau tidak diisikan, maka akan memunculkan pesan tahun lulus harus diisi. Tapi ada kondisi lain, yaitu jika tahun yang diisikan itu kurang dari 2020, dan di sini pada tag HTML-nya kita lihat tahun lulus, minimal adalah dia ada atribut minimal tahun 2000 dan maksimal 2024. Dan validasinya ketika tahun yang diisikan kurang dari 20, maka 2020, maka akan memunculkan pesan tahun lulus tidak valid.
Kita coba di tahun 2019. Nah, muncul pesan error tahun lulus tidak valid. Artinya kode validasi tahun lulus ini berjalan karena tahun yang kita masukkan ini kondisinya adalah kurang dari 20. Kurang dari 2020. Maka pesan error yang muncul adalah tahun lulus tidak valid. Tetapi ketika kita memasukkan 2021, apa yang akan terjadi? Pesan error akan hilang dan ini adalah data yang sesuai. Lalu kita memasukkan nilai rata-rata, nomor ijazah, perilakunya juga sama, memiliki max length 7, NISN misal seperti ini, lalu pilih jurusan, pendidikan, orang tua, oke, sudah benar semua. Kita akan melakukan proses pengiriman dengan mengklik button kirim. Sebelumnya itu, kenapa kita bisa membuat pesan errornya itu menjadi warna merah? Karena pada style CSS error dengan color red dengan font size sekian. Nah, text style inilah yang digunakan agar dapat tampilan yang kita lihat seperti ini itu adalah hasil dari text style. Seperti ini. Kita akan coba cek untuk melakukan pengiriman data. Kirim data. Ketika kita mendekati button kirim, kursor akan berganti menjadi pointer dan background color dari buttonnya akan berubah menjadi ungu yang gelap, dari ungu yang terang menjadi ungu yang gelap. Ini artinya button hover. Kita coba klik kirim. Nah, akan memunculkan pesan data berhasil disimpan dan button OK. Kita lihat kenapa bisa muncul pop-up atau message box seperti ini. Karena di sini sebentar, font tambah pada bagian tag HTML, pada tag form. Di sini terdapat metode post. Nah, inilah metode yang digunakan untuk mengirimkan data ke database dari PHP dengan action simpan mahasiswa.php. Nah, data-data itu akan tersimpan di database melalui simpan mahasiswa.php, dan sebelum data itu disimpan dan dikirimkan, validasi form dijalankan. Validasi form itu tadi adalah proses validasi setiap text fieldnya berdasarkan ID masing-masing. Berikut untuk tampilan simpan mahasiswa. Di sini
Ini digunakan sebagai koneksi ke database dengan parameter yaitu localhost, root. Localhost ini servernya, root username. Di sini passwordnya kosong dan di sini adalah nama database kita yang kita buat di yang kita buat sebelumnya, data underscore mahasiswa, dan ini harus parameter ini harus sesuai karena jika tidak maka akan error. Dan di sini 3308 ini adalah port. Karena di sini saya menggunakan port 3308 bukan 3306. Jika tidak ditambahkan port ini, maka tidak akan berhasil connect gitu. Jadi pada uh, file simpan mahasiswa ini adalah variabel kosong yang nantinya digunakan untuk validasi ketika ketika berhasil. Nah, ini file ini akan cek koneksi. Jika tidak connect, maka uh, program akan diberhentikan atau di stop semua, jadi tidak berjalan. Dan kode ini adalah kode untuk mengambil data dari form. Jadi kita kan tadi udah memasukkan data di dalam form. Nah, data-data tersebut akan diambil melalui ini dan akan menjalankan SQL atau query insert into mahasiswa new. Ini maksudnya menambahkan ke tabel mahasiswa dengan kolom nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, NIK, alamat, telepon, agama, email, asal sekolah, tahun lulus, nilai rata, nomor ijazah, NISN, jurusan, dan nama orang tua. Nah, kondisi ini jika query berhasil dijalankan, maka akan memunculkan atau menampilkan pesan data berhasil disimpan seperti tampilan yang ada di sini. Dan jika query itu tidak berhasil dijalankan, misalkan the insert into mahasiswa tabelnya itu tidak sesuai dengan nama tabel yang ada di database kita, maka akan memunculkan pesan gagal menyimpan data karena tidak ada query yang dijalankan karena tidak sesuai nama tabel dengan nama database yang ada. Jadi ketika data berhasil disimpan dan terkirim, maka akan memunculkan pop-up atau message pop-up ya, ini pop-up data berhasil disimpan dengan icon centang. Lalu ketika kita klik OK, data akan tampil mahasiswa seperti ini, dan pada database juga akan tampil. Kita refresh. Nah, seperti ini. Kita akan coba lakukan penambahan data lagi. Sebelum itu kita akan melakukan penambahan data lagi. Sama seperti sebelumnya, setiap kali kita melakukan proses
tambah, hapus, edit, nantinya akan memunculkan message box dan pesan aksi berhasil atau tidaknya. Jadi seperti tadi, dat, eh, data berhasil disimpan, dan sekarang muncul pop up message box yang mengkonfirmasi langkah kita itu beneran atau tidak gitu. Kayak, apakah Anda yakin ingin menambahkan data baru? Ya, jika tidak, maka tampilan akan tetap pada halaman sebelumnya. Kita coba tampilkan data baru lagi. Misalkan seperti Ocean ya. Itu aja. Kita isikan dengan inputan yang sesuai dan benar. Sesuai dalam artian valid gitu ya. Misalkan seperti ini, kita masukkan pilih agama, asal sekolah, SMKN 2 Sidoarjo. Kita lulus 2021, 9 ijazah misalkan seperti ini, ISN, jurusan, kirim. Oke. Nah, kita lihat setelah kita melakukan penambahan data, data baru berada di bawah karena kita tampilkan dulu kode tampil mahasiswa. Geser. Nah, kenapa bisa data baru itu di bawah? Karena query inilah yang menjalankan, atau kode inilah yang menjalankan select bintang from mahasiswa new, tabel mahasiswa, order by ID pendaftar, ascending, jadi di ascending. Nah, pada file ini sama, mengecek koneksi juga. Ini juga biar nyambung ke database. Jangan lupa dengan port, karena di sini saya menggunakan port 3308. Nah, di dalam file tampil mahasiswa ini juga terdapat tag HTML, style, dan stylenya banyak karena disinilah proses utama kita mengelola data tuh. Nah, juga ada tag scriptnya. Digunakan tag script di sini itu digunakan untuk konfirmasi langkah, juga konfirmasi langkah dan konfirmasi pesan yang muncul
ketika kita melakukan aksi. Nah, di sini eh, kita coba lihat dulu. Kita lihat pada tampilan eh, tampil mahasiswa.php pada bagian kanan kita perkecil terlihat. Nah, pada bagian kanan ini ada button aksi, yaitu edit dan hapus. Setiap barisnya itu terdapat button aksi, yaitu edit dan hapus. Button-button inilah yang nantinya akan digunakan untuk pengelolaan data. Kita coba misalkan kita lihat dulu apakah data yang kita inputkan tadi itu masuk ke dalam database. Kita coba, ternyata masuk. ID ini dimulai dari 2 karena sebelumnya saya sudah mencoba memasukkan data dan menghapusnya, jadi dimulai dari 2. Kita coba melakukan edit. Nah, kenapa bisa ketika kita mendekati buttonnya, kursor berubah menjadi pointer dan buttonnya itu seperti bergerak gitu, muncul, dan background colornya dari yang awalnya jadi biru muda menjadi biru yang gelap. Itu semua ada di text style. Untuk button, nah, action button edit di sini kelihatan. Background colornya kita membuat awalnya itu warnanya biru yang terang dengan warna tulisannya itu putih biar tampak lebih jelas, karena kalau hitam itu tidak jelas warnanya. Jadi pemilihan warna untuk tulisannya itu putih. Dan di sini inilah kenapa button edit itu ketika kursor ini mendekat dan berada di posisi buttonnya ini, tekan tengah gini, mendekati button gini, dia itu berubah warna menjadi biru gelap dan posisinya itu sedikit posisi buttonnya itu bergerak. Jadi translate Y min 2 backstroke. Dan selain itu button perilaku yang sama juga untuk button hapus yang awalnya background dengan dia backgroundnya merah terang, terus apa ini namanya, ketika kursor mendekati button, kursor berubah menjadi pointer dan warna dari buttonnya ini menjadi merah yang gelap. Jadi kenapa dia bisa berubah jadi kursornya ini berubah jadi pointer, karena di text style-nya ini di bagian action button, karena ini semua ini termasuk action button, terdapat kursor pointer, jadi dia ini berubah. Nah,
berubah seperti ini. Kita kita coba untuk melakukan edit di tanda kedua aja, edit. Nah, akan ketika kita mengklik button edit, akan ada message box yang memberikan kita untuk melakukan konfirmasi apakah Anda yakin ingin mengedit data ini. Jika ya, klik ya. Jika tidak, tidak. Nah, tampilan ini ada pada kode tampilan mahasiswa, sama di style juga. Ada pada confirm edit. Mana ya, confirm edit, yes. Nah, ini edit. Jika ya, maka tampilan buttonnya dari yang berawal dari ungu muda menjadi ungu tua, dan kursornya berubah menjadi pointer dan memiliki efek hover, yaitu warnanya berubah menjadi menghitam seperti itu. Kita coba klik ya. Nah, ketika kita mengklik ya, data yang kita isikan akan tampil pada setiap field masing-masing dengan judul edit mahasiswa. Nah, edit mahasiswa ini berada pada H2 di sini dengan style berwarna putih dan center dia berada di tengah-tengah dengan font weight bold dan tebal. Nah, kita akan coba untuk mengedit data ini, dan di dalam form edit terdapat dua button, yaitu simpan perubahan dan kembali ke daftar. Ketika kembali ke daftar, kita akan diarahkan ke form tampil mahasiswa yang sebelumnya, dan kita akan coba melakukan untuk edit data pada nama orang tua. Misalkan namanya dari Sutarjo menjadi Sutaryo. Kita akan melakukan simpan perubahan, dan di sini kenapa bisa seperti ini? Kita cari. Ini merupakan submit, button submit. Seharusnya kita lihat dulu. Oh, pada edit edit edit. Nah, iya, nama tipe submit, nama dengan name update. Jadi di sini name update. Nah, query ini yang nantinya akan dijalankan jika tombol update ditekan. Seperti ini. Dengan jika ditekan maka dijalankan update query, update mahasiswa new set sesuai dengan nama kolomnya. Jika nanti query tersebut berhasil dijalankan, maka akan memunculkan pesan data berhasil diperbarui. Jika query tersebut tidak berhasil dijalankan, maka akan memunculkan pesan gagal memperbarui data dengan icon X atau tanda silang dengan warna merah. Kita coba lihat apa yang akan terjadi ketika
sub, tombol simpan perubahan, kita klik, akan memunculkan data berhasil diperbarui. Ini artinya query update yang tadi itu berhasil dijalankan, dan ketika berhasil dijalankan akan memunculkan pesan atau pop-up data berhasil diperbarui dengan icon centang hijau dan button OK. Oke, kita lihat di sini nama orang tua. Pada kolom nama orang tua yang awalnya Sutarjo menjadi Sutaryo. Dan kita lihat apakah pada database juga akan juga ikut terupdate untuk namanya. Kita refresh. Sama. Datanya sama-sama diperbarui. Atau sama-sama diupdate. Pop-up itu stylenya ada di file edit mahasiswa seperti ini. Nah, ini pop-up overlay karena dia di kelas pop-up overlay. Ini untuk pop-up notifikasi yang tadi ketika berhasil data berhasil diperbarui, maka akan memunculkan icon dan pesan ini. Kali ini kode tersebut mengacu pada ini. Lalu ketika kita klik button OK, maka kita akan diarahkan ke halaman tampil mahasiswa. Nah, di dalam file edit mahasiswa tadi kan tampilannya juga sama seperti tambah mahasiswa. Coba kita lihat. Ya. Nah, formnya kurang lebih sama, cuma bedanya adalah di sini ada button simpan perubahan sama kembali ke daftar. Inilah tag HTML, kode HTML yang digunakan sama seperti kode yang ada pada tambah mahasiswa, sama dilakukan Nah, ketika kita mengklik button kembali ke daftar, maka akan diarahkan ke tampil mahasiswa atau ke data yang sebelumnya. Nah, seperti ini. Sebentar. Pada mana tadi ya? Validasi dan tampil. Nah, ini ada script yang digunakan untuk konfirmasi hapus. Ini berdasarkan ID. Jadi hapus datanya itu berdasarkan ID yang dipilih. Itu berdasarkan ID. Jika kita mengklik ya,
kita belum mencoba untuk hapus data. Sekarang kita mencoba untuk hapus data dan hapus. Nah, akan memunculkan konfirmasi box. Yakin ingin menghapus data ini, data yang dihapus tidak dapat dikembalikan. Ini merupakan validasi atau konfirmasi langkah sehingga kita memilih pilihan yang tepat. Jika yakin ya, maka klik ya. Jika batal atau tidak, klik batal. Nah, di sini kode scriptnya. Jika klik ya, maka file hapus mahasiswa.php akan dijalankan. Jika kode hapus mahasiswa akan dijalankan. Jika batal, tampilan untuk tampil mahasiswa akan tetap berada di halaman ini. Kita coba untuk iya hapus mahasiswa. Iya, akan memunculkan data berhasil dihapus. Coba cek di file hapus mahasiswa. Nah, pada isi dari kode file ini juga kurang lebih sama. Dilakukan cek koneksi dengan parameter yaitu server, user, password, database, port. Portnya tetap menggunakan 3308. Nah, jika koneksi ini untuk logika untuk mengecek koneksi, jika jika tidak terkoneksi, maka akan memunculkan pesan koneksi gagal dan akan menampilkan pop-up error. Nah, di sini proses untuk hapus data. Ini akan mengecek apa ada parameter ID. Jika ada parameter ID pendaftar, jika ada, ambil berdasarkan ID dari parameter, ambil ID dari parameter, lalu jalankan query delete from mahasiswa new. Ini adalah tabel untuk database kita, where dimana ID pendaftar sama dengan ID. Nah, jika query yang dijalankan itu berhasil, maka statusnya sukses. Jika tidak, maka error. Dan jika ID tidak ada atau jika ID-nya tidak ada atau error, maka akan memunculkan pesan ID tidak ditemukan. Di sini kita berhasil melakukan penghapusan data karena query berhasil dijalankan, yaitu akan memunculkan status pop-up data berhasil dihapus, dan tulisan halaman akan dialihkan kembali. Kenapa bisa seperti ini? Karena proses ini tadi melakukan pengecekan query berdasarkan query-nya, melakukan pengecekan berdasarkan ID, parameter ID, dan ketika kita pada kode ini, ketika kita mengklik button OK, maka kita akan diarahkan ke tampilan tampil mahasiswa.php. Oke, seperti ini. Datanya hilang. Kita cek apakah pada database juga ikut hilang. Seharusnya hilang. Coba kita refresh. Datanya tidak ada, dan data yang ada hanya ini. Seperti itu.
Kita akan coba melakukan tambah mahasiswa lagi. Dia nama lengkap Putri Cuman Lahir Semarang, misalnya dia di tahun 2005. Misalkan ini kita salah mengklik jenis kelaminnya laki-laki, jadi NIK-nya kita klik sembarang, kita masukkan. Kita akan melakukan nantinya kan kita akan melakukan proses edit pada jenis kelamin laki-laki. Kita lihat apakah berjalan. N1 M Semarang tahun keluar ini. Oke, data berhasil disimpan. Oke, kita akan mencoba mengedit. Edit ya, perempuan. Simpan, data berhasil diperbarui. Oke, nah kita lihat apakah berhasil. Ya, berhasil. Dan pada database kita lihat data berhasil diperbarui. Oh, mana? Perempuan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.